Bagi selebriti seperti Thalita Latief, tampil menarik dan cantik sudah menjadi keharusan. Karenanya ketika ada waktu luang, Thalita selalu memanfaatkan untuk melakukan perawatan di salon kecantikan langganannya. Seperti yang terlihat belum lama ini, Thalita terlihat sedang asik nyalon, merapikan rambut dan mengganti warna cat kukunya. Pemirsa, terima kasih ya udah sampai dengan aku nih. Kebetulan aku lagi bersantai-santai di salon langganan aku. Dan hari ini karena tadi aku udah syuting selesai dan aku punya waktu untuk mampir ke sini. Sekarang aku lagi ada perawatan sedikit. Ini lagi cuci blow, cuma tadi pas dikeramas kayak pakai vitamin dan lain-lain. Dan aku mau perawatan kuku nih hari ini. Jadi nanti mau ada pedicure terus mau pasang kutex gel. Aku termasuk yang suka sih kalau pakai kutex gitu. Jadi biasanya aku kalau kaki sama tangan tuh kan senada gitu. Jadi kalau udah ganti semua gitu. Sering sih dan menurut aku penting untuk menunjang pekerjaan ya gitu. Dan kebetulan emang tipenya aku yang suka juga pakai kutex gitu. Kan ada orang yang nggak suka, tapi aku termasuk yang suka. Karena suatu keharusan, tak heran jika Thalita Latief menjadikan ritual pergi ke salon untuk melakukan perawatan kecantikan sebuah rutinitas penting, namun tanpa menyiapkan anggaran khusus. Penting, karena kita wanita, itu aset buat saya. Jadi buat saya perawatan itu penting. Dan kebetulan kalau saya ini menunjang karena memang pekerjaan saya mengharuskan saya untuk merawat ini rutin. Kadang kalau misalnya dalam sebulan saya nggak ada liburnya, ya saya nggak ke salon-salon. Tapi ntar begitu bulan depan ada libur, mau nyalon dulu gitu. Jadi kayak sebenarnya lebih kayak gitu sih. Jadi aku nggak tipikal yang tiap minggu juga ke salon atau tiap mau pergi juga ke salon, ya enggak. Tapi paling kuku sih. Kalau kuku agak lebih continue. Tapi kalau kayak rambut atau apa sih enggak sih. Enggak sih kalau dibilang budget khusus enggak, karena saya maksudnya datang ke salon untuk merawat diri itu nggak baru sekali. Jadi kita udah tahu aja gitu emang. Lagi mau ke salon, lagi mau potong rambut, sekian udah tahu. Ya, hampir semua perempuan ingin terlihat cantik dan sesempurna mungkin. Begitu pula dengan Thalita Latief. Terlebih minggu ini Thalita akan pergi liburan ke Sydney, Australia, hanya berdua saja dengan sang suami Denny Rizky. Selain liburan, Thalita dan suaminya juga akan menyaksikan konser musik grup band Coldplay yang akan digelar di Allianz Stadium Sydney pada 13 dan 14 Desember 2016. Kalau tiket Coldplay sendiri kita beli udah lama, dari orang heboh-heboh Coldplay Asia ini kita beli kayak udah setengah tahun yang lalu. Kan penjualan Coldplay yang Australia ini udah lama, nggak baru. Udah kayak berapa bulan yang lalu gitu. Jadi emang kita mau nonton gitu. Cuman ditambah liburan gitu kan. Kalau nonton sebenarnya kan kayak 1-2 hari juga cukup. Tapi kita tambah liburan, jadi kita pergi kayak sekitar 11 hari gitu. Pergi liburan berdua saja dengan suami selama 11 hari dan terpaksa harus meninggalkan sang buah hati di rumah tidak membuat Thalita Latief kebingungan. Pasalnya, si kecil berada dalam pengasuhan orang yang tepat. Enggak berdua, karena nggak mungkin kan nonton Coldplay, maksudnya nonton band kayak gitu di luar bawa anak kecil kan nggak boleh. Gitu, jadi ya emang nggak mungkin gitu. Kalau misalnya saya rencananya dari awal emang mau liburan, pasti saya udah sama anak saya nggak pernah soalnya pergi kemana-mana, nggak bawa. Ini baru pertama kalinya saya pergi ke luar negeri, dia nggak saya bawa. Saya rawat sendiri. Ini kayak gini nih dia, bukan sama mbak di rumah, dia sama papi saya, sama opa. Cinta Laura sudah 2 tahun tinggal di Amerika untuk mengejar karir internasional di Hollywood. Walau sudah tak menetap di Indonesia, Cinta tetap berusaha menyapa para penggemarnya di Indonesia. Seperti yang dilakukannya kemarin, Cinta menggelar acara meet and greet dengan para penggemarnya di kota Casablanca, Jakarta Selatan. Selain temu kangen dengan para penggemar, Cinta juga berbagi tips dengan para fans mengenai rahasia kecantikannya. Aku pengen tunjukin ke perempuan-perempuan muda, makeup itu bisa enhance feature di muka kita yang kita pengen tunjukin ke orang-orang. Kayak misalnya aku kan bisa dibilang bibirnya lumayan full kan, jadi kalau aku paling suka tuh pakainya lipstick, karena kalau aku ngerasa kalau bibir aku warnanya fresh, muka aku juga kelihatan lebih
lebih bersinar. On that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know. Bagi Cinta, kecantikan tetap menjadi modal penting untuk menembus ketatnya persaingan di industri film Hollywood. Soal kecantikan, Cinta tak mau hanya mengandalkan make up saja. Make up tidak akan banyak membantu jika tubuh tidak prima dan wajah tak segar. Justru Cinta ingin membangun kecantikan dari dalam, dimulai dengan pola makan dan konsumsi makanan yang sangat sehat. Selama berada di Amerika, Cinta juga rutin berolahraga paling tidak 5 kali dalam seminggu. Tips dari aku, pertama-tama makanan harus sehat, kedua olahraga, ketiga tidur yang cukup. Dan kalau itu semua kita lakuin, pasti kita kelihatan lebih fresh. Dan kalau kita emang udah dari dalamnya fresh, kalau pakai makeupnya itu bakal kelihatan lebih bagus di kulit kita. Makanan itu yang paling penting. Aku makannya apalagi sebulan ini sehat banget. Kayak tadi dibilang sama MC-nya, aku udah hampir sebulan gak makan roti, gak makan nasi, gak makan pasta, gak makan potatoes. Cuman makan sayur-sayuran, buah-buahan, sama animal protein kayak ayam, daging, ikan. Gak makan yang manis-manis juga, minum air putih yang banyak. Aku paling sedikit setiap hari 2 liter air putih, that's very important. Dan juga tidur yang cukup. Aku coba sebisa mungkin tidur 7-8 jam setiap hari. Coba kau lihat bahasa tubuhku, kau kan tahu aku suka kamu perhatikan. Kecantikan Cinta Laura memang banyak dipuji orang. Wajah cantik Laura juga nampaknya akan mulai sering muncul di film-film produksi Hollywood. Tahun depan satu lagi film yang dibintangi Cinta akan dirilis. Bukti bahwa cita-cita Cinta Laura untuk menembus Hollywood bukanlah impian di siang bolong semata. Aku udah lihat progres yang benar-benar besar sejak aku di Amerika sana. Film Hollywood aku kedua yang namanya The Ninth Passenger bakal keluar tahun depan. Aku nggak tahu bulan apa, tapi tahun depan bakal keluar. And I'm feeling very happy. Dan kalau aku sukses di sana kan itu juga bagus buat Indonesia. Mudah-mudahan bisa bikin semua orang proud karena itu nunjukin bahwa gak cuma orang-orang Amerika atau Eropa yang bisa sukses di Hollywood, tapi orang-orang dari Asia juga. Santai-santai saja, jangan buru-buru. Punya wajah cantik dan karir Hollywood yang menjanjikan pula tentu menjadi daya tarik tersendiri buat lawan jenis. Sayangnya, Cinta mengaku belum tertarik untuk membina hubungan dengan lawan jenis secara serius. Gairah terbesar Cinta saat ini adalah mengejar karir, bukan mengejar cinta. Yang pasti mungkin mindset aku sedikit beda sama orang-orang di sini. Kalau buat aku, umur 20-an itu waktu dimana kita harus terus hustle untuk bisa jadi orang yang lebih sukses. Pokoknya benar-benar 20-an itu untuk career. That's my motivation. Kalau udah hampir 30-an gitu baru aku mikir-mikir soal punya pacar yang serius atau mulai settle sama seseorang. Santai-santai saja, jangan buru-buru. Cinta punya semua syarat untuk memikat lawan jenis. Namun Cinta juga punya segudang syarat buat lawan jenis yang ingin mendapatkan cintanya. Harta dan ketampanan wajah saja tak bakal cukup memikat hati Cinta Laura. Ya kriteria aku lumayan panjang. Tapi kayak aku sering bilang, the most important thing is intelligence. Mereka harus pintar, mereka harus hardworking, mereka harus orangnya humble dan baik sama semua orang, outgoing, jadi fun. Dan ya masih banyak yang lain-lain, tapi yang pasti harus smart, harus mature, harus dewasa dan hardworking. Karena untuk apa pintar kalau malas-malasan.